Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita masih sempat hadir dalam pertemuan ini, yaitu dalam rangka pendidikan dan latihan dasar PMR MTS As-Saadiyah Putra 2 Putra Sengkang. Begitupun salawat dan salam tak lupa kita tujukan kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah mengantarkan manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Langsung saja pada pertemuan ini kita akan membahas tentang lambang palang merah dan bulan sabit merah internasional. Sebelum kita membahas lebih jauh terkait tentang lambang, di sini kita harus mengetahui sejarah dari lambang palang merah dan bulan sabit merah internasional. Jadi, lambang palang merah, sebelum lambang palang merah diadopsi sebagai lambang yang netral untuk memberikan pertolongan kepada tentara yang terluka di medan perang, pada waktu itu setiap pelayanan medis kemiliteran memiliki tanda pengenal sendiri-sendiri dengan warna yang berbeda-beda. Jadi sebelum adanya lambang yang diadopsi sebagai lambang yang netral untuk memberikan pertolongan kepada korban yang terluka pada medan pertempuran, pada waktu itu setiap negara memiliki tanda pengenal yang berbeda masing-masing, di mana tanda yang ada pada setiap negara ini memiliki tanda yang berbeda. Seperti halnya negara Austria, misalnya ia menggunakan tanda berwarna putih. Negara Prancis menggunakan warna merah, dan negara Spanyol menggunakan warna kuning. Sehingga akibatnya walaupun tentara tahu apa tanda pengenal dari personil medis mereka, namun biasanya mereka tidak tahu apa tanda pengenal personil medis lawan mereka. Pelayanan medis pun tidak dianggap sebagai pihak yang netral, melainkan dipandang sebagai bagian dari kesatuan negara, sehingga tanda pengenal tersebut bukannya memberi perlindungan, namun juga dianggap sebagai target bagi tentara lawan yang tidak mengetahui apa artinya. Dengan adanya perbedaan lambang tersebut, sehingga akibatnya walaupun tentara tahu apa tanda pengenal dari personil medis mereka, tetapi ia tidak mengetahui tanda pengenal dari tim medis lawan, sehingga pelayanan medis yang ada pada saat itu tidak dianggap sebagai pihak yang netral, bahkan ia dianggap sebagai kesatuan dari tentara tersebut, sehingga tanda pengenal yang seharusnya memberikan perlindungan, namun dia juga dianggap sebagai target bagi tentara lawan yang tidak mengetahui arti dari lambang tersebut. Maka lambat laun muncullah pemikiran yang mengarah kepada pentingnya mengadopsi lambang yang menawarkan status netral kepada mereka yang membantu korban luka, dan menjamin pula perlindungan mereka yang membantu di medan perang. Sehingga dengan adanya kasus-kasus yang terjadi di mana tentara tidak mengetahui lambang dari tim medis lawan, sehingga muncullah sebuah pemikiran untuk yang mengarah kepada pentingnya untuk mengadopsi satu lambang. Namun yang menjadi masalah kemudian adalah memutuskan bentuk lambang yang akan digunakan oleh personil medis sukarela di medan perang. Dalam satu kurun waktu, dengan berwarna putih dipertimbangkan sebagai salah satu kemungkinan, sehingga dengan adanya pemikiran yang
ingin mengadopsi satu lambang, sehingga dipilihlah ikat berwarna putih dijadikan sebagai lambang untuk pelayan medis yang ada di bidang pertempuran. Tetapi namun warna putih telah digunakan dalam konflik bersenjata, di mana tanda putih ini dinyatakan merupakan sebuah tanda menyerah dalam peperangan, sehingga dengan adanya berbagai anggapan tersebut, maka penggunaan warna putih pun memberikan kebingungan, menimbulkan kebingungan, sehingga perlu dicari kemungkinan lambang yang lain. Sehingga delegasi dari konferensi tahun 1863 akhirnya memilih lambang palang merah di atas dasar putih. Jadi pada tahun 1863 dipilihlah lambang palang merah di atas dasar putih, yang merupakan kebalikan dari bendera Swiss, yaitu palang putih palang putih di atas dasar merah sebagai bentuk penghormatan kepada negara Swiss. Selain itu, bentuk palang merah pun memberikan keuntungan teknis karena dinilai sebagai desain yang sederhana sehingga mudah dikenali dan mudah dibuat. Di mana pada tahun setelah disepakatinya lambang palang merah tersebut pada tahun 1863, pada tahun 1864 lambang palang merah di atas dasar putih itu pun secara resmi diakui sebagai tanda pengenal pelayanan medis angkatan bersenjata pada saat itu. Selanjutnya lambang bulan sabit merah. Lambang bulan sabit merah ini didelegasi dari konferensi tahun 1863 tidak memiliki sedikit pun niatan untuk menampilkan sebuah simbol kepentingan tertentu, di mana dengan mengadopsi lambang palang merah di atas dasar putih. Namun pada tahun 1876 saat Balkan dilanda perang, sejumlah pekerja kemanusiaan yang tertangkap oleh kerajaan Ottoman dibunuh semata-mata karena mereka memakai bandangan dengan gambar palang merah. Ketika kerajaan diminta penjelasan mengenai hal ini, mereka menekankan mengenai kepekaan tentara kerajaan terhadap lambang berbentuk palang dan mengajukan agar Perhimpunan Nasional dan pelayanan medis mereka diperbolehkan untuk menggunakan lambang yang berbeda, yaitu bulan sabit merah. Lambang bulan sabit merah ini awalnya itu ketika perang yang terjadi di Balkan, di mana pekerja kemanusiaan ini dibunuh semata-mata karena ia menggunakan bandangan dengan gambar palang merah. Namun ketika kerajaan diminta penjelasan terkait hal itu, ia meminta kepekaan kepada tentara medis dan ia mengajukan kepada Perhimpunan Nasional dan Pelayanan Medis mereka, dia memperbolehkan untuk menggunakan lambang yang berbeda, yaitu bulan sabit merah, yaitu lambang bulan sabit merah. Sehingga gagasan ini mulai diterima dan memperoleh semacam pengesahan dalam bentuk referensi. Sehingga pada tahun 1929 secara resmi lah diadopsi sebagai lambang yang diakui dalam konferensi. Selanjutnya ada juga lambang singa matahari merah, di mana lambang singa matahari merah ini digunakan oleh tentara Persia. Tetapi pada tahun 1980 Republik Iran pun
memutuskan untuk tidak lagi menggunakan lambang tersebut, tetapi ia menggantinya dan memilih memakai lambang bulan sabit merah internasional. Lambang bulan sabit merah. Selanjutnya ada juga lambang kristal merah, di mana lambang kristal merah ini lahir pada tahun 2006, di mana diadopsinya lambang kristal merah sebagai lambang keempat. Jadi pada tahun 2006 inilah lambang kristal merah ini diadopsi sebagai lambang keempat dari gerakan palang merah dan bulan sabit merah, di mana lambang kristal merah ini memiliki status yang sama dengan lambang yang sama dengan lambang lainnya seperti lambang palang merah dan bulan sabit merah. Adapun penggunaan lambang kristal merah sendiri pada akhirnya memiliki dua pilihan, yaitu dapat digunakan secara penuh oleh satu perhimpunan nasional, dalam arti mengganti lambang palang merah dan bulan sabit merah yang digunakan sebelumnya, atau menggunakan lambang kristal merah dalam waktu tertentu saja ketika lambang lainnya tidak dapat diterima di suatu daerah. Jadi penggunaan lambang kristal merah ini boleh digunakan oleh setiap negara asalkan ia mau mengganti lambang yang digunakan sebelumnya, yaitu lambang palang merah atau lambang bulan sabit merah, karena di dalam satu negara itu hanya boleh memiliki satu lambang. Selanjutnya terkait dengan fungsi lambang. Di sini fungsi lambang ini memiliki terbagi atas dua, di mana di sini ada sebagai tanda pengenal dan ada juga sebagai tanda perlindungan, di mana lambang sebagai tanda pengenal ini digunakan di waktu damai, di waktu yang seperti sekarang ini. Selanjutnya tanda perlindungan, di mana lambang digunakan sebagai tanda perlindungan itu berlaku ketika bisa berlaku di waktu damai dan bisa di mana tanda perlindungan ini berlaku ketika adanya konflik bersenjata atau peperangan. Adapun perbedaan dari bentuk dan ukuran dari lambang sebagai tanda pengenal dan sebagai tanda perlindungan, di mana lambang sebagai tanda pengenal ini memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan untuk lambang sebagai tanda perlindungan itu memiliki ukuran yang lebih besar agar bisa terlihat dari kejauhan. Mungkin itu sedikit materi tentang lambang. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.